Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lupa kepada Allah, mereka adalah orang yang dipalingkan daripada ayat-ayat Allah. Mereka orang yang tidak dapat barakah daripada ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim atau ayat-ayat Allah orang-orang yang soleh. Mereka tidak dapat memandang cahaya yang Allah berikan daripada ayat-ayat itu semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna bighairil haqq fil ardi bighairil haqq." Bakal aku akan palingkan, aku akan jauhkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di bumi tanpa hak. Sombong di bumi dengan kebatilan tanpa hak. Berarti ada sombong yang dengan hak dong, ya. Sombong yang hak yaitu kalau kita bangga dengan Islam kita. Kita bangga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyimpan Islam kita di hadapan non-muslim. Tidak boleh kita malu untuk menampakkan kebenaran di hadapan orang yang menolak kebenaran. Kita harus membanggakan itu semuanya. Itu adalah sombong yang hak. Tapi sombong yang tidak hak yaitu justru menolak hak yang hak. Kebenaran dari Allah dia tidak mau. Karena dia lebih berpihak kepada hawa nafsu dan urusan duniawi. Meremehkan orang yang lain. Orang yang demikian ini akan dijauhkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalaupun mereka melihat ayat Allah, dia enggak mau mengimani, masih mempertimbangkan, masih mikir, masih mau menawar-nawar. Wa yarau sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Jalan yang benar, ajaran Nabi, ajaran Islam tidak dijadikan jalan di kehidupan dia. Dia mengikuti yang lainnya. Dia tidak mengikuti hukum Allah. Dia tidak mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyarau sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Justru jalan kesesatan itu yang menjadi jalurnya dia. Mengikuti kesesatan yang bertentangan dengan yang hak, yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Kok terbalik semuanya? Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itulah sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dikatakan tidak benar, tidak relevan dan lain-lainnya, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah lupa terhadap ayat-ayat Allah. Padahal justru ayat-ayat Allah yang harus ditegakkan, harus diikuti sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Allah mensifatkan mereka dalam ayat ini sombong. Kemudian bagaimana mereka dengan kesombongannya mendustakan ayat Allah, dengan kesombongannya tidak mengikuti jalan yang benar, justru jalan kesesatannya, dan akhirnya Allah menyatakan mereka adalah orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sombong dan lupa ini adalah bagian penyakit hati, saudara. Ya, ini adalah penyakit hati yang bisa menyebabkan manusia tidak akan paham dengan ayat Allah, bahkan tidak menerima kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bebaskan hati Anda daripada dua penyakit ini, sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang yang sombong akan faham tentang kebenaran ayat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia membusungkan dadanya, merasa hebat setiap saatnya, tidak tawadhu dengan yang hak, tidak tawadhu bahkan kepada ahlul hak, bahkan tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa benar pendapatnya, lebih benar daripada Al-Qur'an, lebih benar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Hati orang ini betul-betul telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah memang Allah sudah menutup hati orang yang sombong sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran bahkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lupa ini akan hatinya tidak memahami ayat Al-Quran, dia akan selalu menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah kompromi dengan orang yang lupa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu perintah adalah untuk kita umatnya. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunia. Kamu harus menghindar, jangan mau berteman, jangan mau duduk, jangan mau kongsi, jangan mau berhubungan daripada orang yang aku palingkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dilupakan daripada Al-Quran, dilupakan daripada ibadah. Kehidupannya hanya dunia, kehidupan dunia. Tidak pernah berpikir untuk akhirat, tidak berpikir untuk dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain Allah berfirman, "Wala tuti' man aghfalna 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta." Jangan kamu wahai Muhammad mau patuh, mau condong, mau bergabung, mau mendukung orang yang aku sengaja lupakan daripada berzikir kepada aku. Senengannya musik, senengannya dangdut, senengannya itu, nggak senang dengan majlis taklim, nggak senang dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang diikuti hanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu nutut makan enak, rumah bagus, tertawa, bersenang-senang. Jangan mau bergabung dengan orang yang demikian. Kamu harus menjauh dengan orang yang demikian. Hati-hati dengan ini. Ini adalah penyakit yang betul-betul kesombongan itu penyakit yang sudah menjadi biang iblis. Penyakitnya iblis sehingga dia menolak bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena nuruti kesombongannya. Bahkan dia siap dilaknat sak turunannya. Na'udzubillah min dzalik. Ada 3 dosa yang menjadi sumber daripada segala kemaksiatan. Pertama, sombong. Sehingga iblis diperintahkan sujud tawadhu kepada Nabi Adam, menolak. Tuhan yang merintahkan. Aba wastakbar. Kedua, al-hiris. Al-hiris ambisi. Bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa dibujuk sama iblis dengan hiris. Innama yanhakuma antilkuma syajarati litakuna malakaini au takuna minal khalidin. Adam, Hawa, Tuhan kamu itu melarang kamu makan pohon ini. Kenapa? Supaya kamu gak jadi malaikat. Bukan jadi kepala desa ya, bukan jadi camat, bukan jadi wali kota atau bupati atau presiden, supaya kamu gak jadi malaikat. Padahal Nabi Adam pengen meningkat derajatnya supaya kamu gak jadi malaikat dan supaya kamu gak kekal. Akhirnya dengan dibangkitkan itu semuanya al-hiris, ambisi, Nabi Adam lupa dan akhirnya makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diusir dari surga. Yang ketiga, sumber daripada dosa itu hasud. Qabil dan Habil, satu saudara-saudara. Dibisi hasud oleh Nabi Adam, oleh si iblis, akhirnya Qabil membunuh si Habil. 3 dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. 3 kesalahan yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati itu semuanya. Alhasil ada di sini kita harus benar-benar menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, jangan menjadi ghafilin, dan kita harus tawadhu kepada Allah sehingga menjadi orang yang selalu tawadhu kepada Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dengarkan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mereka cukup bangga, ridha dengan kehidupan dunia,
merasa tenang dengan dunianya karena rumahnya, karena duitnya, karena yang lainnya, dan mereka lupa daripada ayat-ayat Allah. Syariat tidak dilakukan di keluarga, syariat tidak dilakukan dalam pekerjaannya, masih riba, masih yang lainnya itu dan ini. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya nanti di akhirat neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Bima kanu yaksibun, karena yang mereka perbuat daripada perbuatan dosa. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang yang punya ilmu tapi ilmu zahir daripada dunia, ya komputernya, ya bahasa Inggrisnya, ya ilmu kerjanya, akademinya, ya, tapi urusan akhirat, urusan husnul khotimah, sul khotimah nggak tahu, urusan kuburan nggak tahu, urusan timbangan amal dia nggak pernah berpikir. Ini adalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya, membuka segala yang menutup hati kita, jadikan hamba-hamba yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin.